Oke, waktunya sudah 09.31, kita mulai saja biar biasa tertib tepat waktu ya. Semoga kalian masih dalam kondisi sehat, tidak merasa atau apapun, sehingga bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Hari ini kita akan belajar tentang materi kekongruenan, yaitu materi pertama di kelas 9. Bu Erni akan menjelaskan melalui PowerPoint. Kalian bisa menyimak di layar masing-masing. Setelah itu nanti kalian bisa mengerjakan kuisisnya. Karena ini waktunya lumayan longgar, nanti kuisisnya saya buat untuk yang secara langsung, tidak untuk PR ya, biar bisa langsung dikerjakan saat itu juga. Jadi setelah pelajaran nanti kita kerjakan kuis. Oke, sekarang Bu Erni mau memulai materi. Bu Erni akan sajikan PowerPoint-nya, kalian bisa simak. Kita mulai ya. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah kekongruenan bagian 1, yaitu materi matematika kelas 9 semester 2. Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, mengidentifikasi dua bangun yang kongruen atau tidak. Yang kedua, menentukan konsep dua bangun kongruen. Yang ketiga, mendapatkan dua bangun kongruen dengan translasi dan rotasi. Yang keempat, mengidentifikasi sudut-sudut dan sisi-sisi yang bersesuaian. Dan yang terakhir, yang kelima, mengidentifikasi syarat dua bangun datar yang kongruen. Kita masuk yang materi pertama, yaitu mengidentifikasi dua bangun kongruen atau tidak. Mungkin istilah kongruen ini awam bagi kalian ya. Apa Ibu itu tentang kongruen? Nah, namun demikian sebenarnya nanti kalau sudah Ibu berikan penjelasan, mungkin kalian akan dengan mudah memahami apa makna dari kongruen. Kita ambil contoh yang pertama, bangun-bangun yang kongruen itu adalah misalnya keramik. Keramik di sini ukurannya diberikan ukuran 30 x 30. Bentuknya persegi. Semua keramik-keramik ini bentuknya sama, yaitu persegi. Kemudian ukurannya juga sama, yaitu 30 x 30. Maka dapat dikatakan keramik-keramik tersebut adalah kongruen. Contoh yang kedua, di sini Bu Guru berikan foto presiden dan wakil presiden. Bentuknya adalah persegi panjang, keduanya sama-sama persegi panjang. Nah, foto presiden ini ukurannya sama dengan foto wakil presiden, sehingga dikatakan bahwa kedua foto ini adalah kongruen. Kemudian contoh yang ketiga, paving block. Di sini tentu saja paving block yang berbentuk segi 6 beraturan ini bentuknya semua sama, ukurannya juga sama, maka di sini dikatakan kongruen. Yang selanjutnya contoh pintu dan jendela. Kalau bentuknya sama ya, persegi panjang, tapi ukurannya berbeda, maka dia dikatakan tidak kongruen. Contoh yang kedua, penggaris. Di sini penggarisnya adalah bentuknya beda, satu persegi panjang, satu segitiga. Maka jelas bahwa di sini bangunnya tidak kongruen. Dan yang terakhir adalah contoh lukisan yang berbeda ukuran. Ya, di sini lukisannya berbentuk persegi panjang, dua lukisan, satu berbentuk persegi. Meskipun kita punya lukisan yang berbentuk persegi panjang, namun lukisan yang di belakang ini adalah berbeda ukuran. Jadi di sini tidak kongruen. Teselasi ini adalah penerapan dari kekongruenan, di mana bangun-bangun yang kongruen ini digambarkan dan membentuk suatu seni. Ya. Kemudian untuk gambar yang pertama ini bentuknya bangun-bangun datar, ada segitiga, trapesium, jajar genjang, persegi panjang gitu.
ini macam-macam bangun ini kalau kita cermati ada yang kongruen, saling kongruen. Kemudian cicak, gambar yang kedua, teselasi yang bergambar cicak ini, cicak-cicaknya adalah kongruen ya, karena sama persis bentuk dan ukurannya, dan dibuat atau digambar dalam model seni yang menarik. Kemudian yang berikutnya contoh batik, ini juga kongruenan. Ada bangun-bangun yang kongruen di sini. Dua bangun kongruen di sini contohnya persegi panjang. Bu Erni punya persegi panjang berwarna hijau dan pink. Ukurannya sama. Ya, ini lebarnya sama, ada tandanya, panjangnya juga sama. Maka kedua bangun ini karena bentuk dan ukurannya sama, dia juga disebut kongruen. Yang kedua, jajar genjang. Di sini jajar genjang juga ukurannya sama, bentuknya ya sama, maka dia dikatakan kongruen. Yang terakhir adalah segi 6. Walaupun segi 6 ini tidak beraturan, namun dia juga kongruen karena sudah ada tandanya. Yang panjang atas ini tandanya strip 2 ini menandakan bahwa dia sama panjang. Kemudian yang sebelah kanan juga sama panjang, maka dia adalah bangun yang kongruen. Contoh yang tidak kongruen, bagaimana cara melihat bangun ini kongruen atau tidak? Di sini saya punya bintang berwarna pink dan hijau. Kira-kira ini kongruen atau tidak? Tidak. Kenapa? Tidak. Anggi, kenapa Anggi? Beda ukuran. Nah, Beda ukuran. betul, beda ukuran. Bentuknya sama Beda tapi beda ukuran. ukuran ya. Ya. Jadi kalau kita himpitkan bangun ini, jelas dia tidak bisa menutup secara sempurna. Oke, seperti itu ya. Sekarang yang kedua, saya punya bangun persegi panjang berwarna biru. Kemudian ada persegi panjang berwarna coklat. Nah, ini kira-kira kongruen atau tidak? Tidak. Kenapa? Ini yang menyalakan mic Anggi saja ini. Yang lain gimana? Kenapa tidak kongruen? Andri? Ya. Beda ukuran. Sama Bu. Panjangnya beda, lebarnya juga Panjangnya beda. beda. Jadi kita himpitkan jelas dia tidak mau berhimpit. Ya, jadi Beda. kalau yang kongruen itu pasti berhimpit. Kemudian yang ketiga ini gambar love. Nah, jelas tidak kongruen. Ya, kalau kita himpitkan juga berbeda. Oke, yang berikutnya kita dapat membuat dua bangun yang kongruen itu dengan translasi dan rotasi. Masih ingat nggak tentang translasi dan rotasi itu materi tentang apa? Ya. Nah, translasi itu sendiri adalah pergeseran. Jadi kita bisa mendapatkan dua bangun kongruen itu dengan cara menggeser. Nah, ini misalnya persegi kita geser. Nah, kedua persegi yang awalnya tadi berimpit ini adalah persegi yang kongruen. Dan contoh lain ini segitiga kita geser juga. Nah, jadi segitiganya dua-duanya itu kongruen. Kemudian yang ketiga gambar rumah, ini kita geser juga akan membentuk dua bangun yang kongruen. Jadi dua gambar yang kongruen. Yang berikutnya yang terakhir ini contoh dua trapesium, tapi trapesium ini dipisah. Nah, kita akan melihat apakah dia kongruen atau tidak. Kita bisa dibalik caranya, yaitu dihimpitkan, digeser. Oh iya, dia kongruen. Ya, paham ya? Kemudian yang kedua, oke, terima kasih. Yang kedua tentang rotasi atau perputaran. Ini juga bisa membentuk suatu bangun yang kongruen. Kita ambil contoh rotasi sebuah segi 5. Ini segi 5-nya tidak beraturan ya, panahnya menghadap ke kanan. Kita coba putar atau dirotasi 180 derajat searah jarum jam. Ya. Kita rotasikan searah jarum jam, berarti arahnya mestinya ke kanan, ke bawah, seperti kursornya Bu Erni ya nanti ya. Kita lihat bagaimana
bangun segi 5 ini kita putar 180 derajat. Nah, ternyata oke, nah ini tadi kita dapatkan apa namanya bangun kongruen dengan cara dengan cara translasi dan perputaran atau rotasi. Yang berikutnya adalah bagaimana kita mengidentifikasi sudut-sudut dan sisi-sisi yang bersesuaian. Ini istilah baru, sudut-sudut bersesuaian, sisi-sisi bersesuaian. Apa itu maknanya? Materi mengidentifikasi sudut-sudut dan sisi-sisi bersesuaian akan sangat digunakan atau penting digunakan dalam materi kita selanjutnya, yaitu nanti kesebangunan juga masih kita pakai ya. Jadi saya ingin kalian aktif untuk bisa menyalakan mikrofon ketika BRI bertanya. Nah, di sini ada 2 bangun persegi panjang, yang satu berwarna pink, yang satu berwarna biru. BRI ingin kalian nanti menjawab mana sisi-sisi atau sudut-sudut yang bersesuaian sesuai dengan apa yang kita pelajari. Kita lihat sudut-sudut yang bersesuaian. Kalau saya punya sudut A di kanan atas, mestinya bersesuaian dengan sudut di sini ya, kanan atas juga ya. Nah, berarti sudut A bersesuaian dengan sudut B. Oke, paham ya? Sekarang yang sudut B. Oke, Kania, terima kasih. Sudut B. Kira-kira bersesuaian dengan sudut yang kanan atas, kiri bawah, atau kanan bawah? Sudut B bersesuaian dengan kanan atas. Oke, pinter Hafi. Ya, kanan atas. Kanan Jadi atas. kita tulis sudut B bersesuaian dengan sudut F. Kira-kira mudah ya. Kemudian sudut C bersesuaian dengan sudut G, kanan bawah. Kemudian sudut D yang terakhir bersesuaian dengan sudut H. Mudah ya. Kalau sudah kita tahu sisi sudut-sudut yang bersesuaian, selanjutnya kita akan lihat sisi-sisi yang bersesuaian. Berdasarkan sudut-sudut yang sudah kita temukan tadi, bahwa sudut A bersesuaian dengan sudut E, sudut B bersesuaian dengan sudut F, maka kita punya sisi AB. Jadi kalau sisi itu kita gunakan titik sudut ini sebagai penamaan sisi. Jadi sisi AB, yaitu sisi dari sudut A ke sudut B, itu namanya sisi AB. Nah, sisi AB ini bersesuaian dengan sisi yang mana? EF ya. Dan kalau sudah bersesuaian seperti itu kita bisa beri tanda EF. Oh, ini bersesuaian gitu. Kemudian pertanyaan kedua, sisi BC bersesuaian dengan siapa? FG. Oke, Nona Kania, terima kasih. FG. Sudah menjawab juga. FG. FG, betul ya. Kemudian yang berikutnya CD bersesuaian dengan siapa? GH. Oke, betul, GH. Yang terakhir GA bersesuaian dengan GH. GH. ya, sisanya ya tinggal EH atau HE ya. Oke, paham untuk gambar yang pertama ya. Sekarang kita lihat yang kedua. Oke, terima kasih. Paham. Gambar bangun apa? Oke, trapesium. Trapesium apa? Trapesium. 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 Kan? Sama kaki. Sama sisi? Sama Belum tepat? Nona? sisi. Trapesium sembarang? Belum tepat juga? Trapesium Andri? sembarang. Ah, betul. Trapesium siku-siku. Siku. Ya. Kita akan coba Siku. lihat.
karena ini trapesium itu kan sudutnya tidak seperti tadi, persegi panjang kan semuanya sama ya, ketoknya gampang. Dan tadi gambarnya juga berjejeran sama persis toh. Sekarang gambarnya kalau seperti ini. Identifikasi untuk sisi-sisi dan sudut-sudut yang bersesuaiannya seperti apa nanti. Nah, ini harus hati-hati supaya tidak salah memilih. Kita lihat yang pertama, sudut-sudut yang bersesuaian. Kita ambil sudut A. Sudut A pada trapesium biru. Kira-kira sama dengan sudut yang ada di mana? Kiri atas, kanan atas, kiri bawah atau kanan bawah? Kiri bawah apa kanan atas? Ada yang jawab kanan atas. Kiri bawah. Kanan atas. Kiri bawah. Kiri bawah. Oke, kita lihat ya. Karena ini sudutnya apa? Kiri bawah. Kiri bawah. Intan? Siku-siku, betul. Jadi mestinya yang bersesuaian ya, kalau enggak yang kiri bawah ya kiri bawah atau kiri kanan bawah ya. Di antara itu enggak mungkin yang ini. Iya. Jadi sudut A bersesuaian dengan sudut E. Nah, kita beri tanda dengan warna hitam. Ini artinya bersesuaian. Kalian juga boleh nanti memberi tandanya ini misalnya bintang. Ini bintang, itu boleh. Ya. Karena apa? Ini penting, nanti kalian diminta untuk membandingkan. Dalam nanti menghitung itu dibandingkan mana yang bersesuaian, itu menjadi patokan. Patokan awal dalam penghitungan. Sekarang yang kedua, sudut B. Nah, yang saya beri warna merah, ini bersesuaian dengan siapa? Kanan atas atau kanan bawah? Kiri atas, ini ya. Kelihatan Kiri. ya, benar, ini tumpang. Kiri atas. Ini juga Kiri atas. berarti yang ini yang kanan kiri atas. Dia jejer dengan siku-siku atau dia berada pada sisi sejajar yang pendek gitu. Jadi cara mengidentifikasinya itu banyak langkahnya. Jadi B ini dia sama dengan siapa? Kita lihat B ini kan menempel pada sisi yang pendek. Sisi sejajar itu atas bawah ini yang pendek. Nah, ini sisi sejajarnya kan kanan kiri. Yang pendek, oh berarti ini. Berarti B itu bersesuaian dengan sudut di atasnya E. Kita lihat sudut apa? Jadi sudut B bersesuaian dengan sudut F. Kita beri tanda dengan warna sama, misalnya merah ini ya. Sekarang berikutnya sudut C. Bersesuaian dengan siapa? Tinggal dua. Atas apa bawah? Kanan atas, betul ya. Jadi tidak mungkin dia dengan yang siku-siku ya kan? Kalau bersesuaian itu pasti persis. Nah ini lancet kok disesuaikan dengan ini, nggak mungkin. Berarti tinggallah kemungkinannya ya ini yang atas. Jadi sudut C bersesuaian dengan sudut G. Kita beri warna merah. Ya. Yang terakhir tinggal sisanya jelas. Mestinya bersesuaian dengan siapa yang D? Sisa yang terakhir. Iya, yang bawah. Ya, kita beri tanda warna kuning. Mengidentifikasi sudut-sudut, paham ya? Ya, sekarang mengidentifikasi sisi-sisi yang bersesuaian. Kita lihat dulu sisi AB. AB kita beri tanda satu strip. Bersesuaian dengan siapa? EF. Nah, kalau kita sudah tahu dia bersesuaian dengan siapa gitu ya, AB dengan EF, maka AB dan EF kita beri tanda yang sama, yaitu strip 1. FG. Kemudian bisa juga kita identifikasi dengan sudut yang ngapit. Oh, tadi sudutnya yang ngapit itu AB itu sudut warna hitam karo merah. Berarti sing ini yo hitam karo merah. Itu ya. Sekarang sudut BC. Sisi BC dengan siapa? Ya. FG, ya betul. Kita beri tanda V. Tandanya kudu beda dengan yang pertama tadi. Tidak boleh sama, nek sama ya nandani kok nandani podo. Tidak mungkin toh, nanti kita bisa membedakan. Strip garis 2. Strip 2. Selanjutnya,
Sisi TD dengan mana? Ya. Ya, kita beri tanda apa? GH-nya kita beri tanda apa? Garis 2, strip 2. Ini ya. Oke, sekarang yang terakhir. AD atau DA bersesuaian dengan EH. Tuh. EH ya. EH. Kita beri tandanya centangnya 2. Oke. Paham untuk yang ini ya. Sekarang kita ke kesimpulan. Mengidentifikasi syarat 2 bangun datar yang kongruen. Kira-kira bangun itu kalau dikatakan kongruen syaratnya apa dari penjelasan tadi? Sisinya harus sama. Syaratnya ada 2. Tak beri. Ya. Panjang sisinya sama, ya toh? Ukuran sama. Terus apa lagi? Nah, ukuran yo panjang sisi lu mau. Bentuknya sama. Bentuknya sama. Bentuk itu bisa dilihat dari apanya? Kalau bentuk suatu bangun itu sama, itu kita mengidentifikasi dari apanya? Sudut. Nek ukuran, kuwi kan dari panjangnya, panjang sisi. Sudut. Nah, bentuk. Sudut, betul. Jadi ada 2 hal yang kita tarik dari pelajaran hari ini, bahwa syarat 2 bangun yang kongruen itu jika mempunyai bentuk dan ukuran yang sama. Nah, jadi saya ulangi, 2 bangun datar yang mempunyai bentuk dan ukuran yang sama dinamakan kongruen. Jelas. Oke, coba Okta dibacakan yang Bu Erni sampaikan itu. 2 bangun datar itu bagaimana jika kongruen? Okta? Yang 2 bangun datar yang mempunyai bentuk dan ukuran yang sama dinamakan kongruen. Ukuran. Oke, Ya, ya, terima kasih. Kemudian syaratnya, syarat 2 bangun yang kongruen. Jadi tadi kan ciri-cirinya bentuk dan ukurannya kudu sama. Nek secara matematis mengatakan bentuk dan ukuran sama itu bagaimana? Ya kita tentukan syaratnya ini. Yang pertama adalah sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Jadi ini menyatakan bentuk dan ukurannya sama, syaratnya ya ini. Gitu. Sampai di sini, adakah yang mau ditanyakan? Tidak ada. Terima kasih. Sudah Yang paham, lain Bu. bagaimana? Alhamdulillah ya. Sekarang kita masih punya waktu 45 menit. Kita masih punya waktu 45 menit. Kita gunakan untuk kuisisnya. Kita coba kuisisnya secara online. Tapi saya masuknya lewat chat aja. Nanti kita masuk ke Google Classroom ya. Untuk penjelasannya Bu Erni saya akhiri sampai di sini. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah bergabung semuanya. Ada Anam, ada Andri, Anggi, Eka, Hafi, Ines, Intania, Kania, Nafarul, Nisa, Nisla, keluar masuk ini tadi ya, Nona, Octavia pakai 2 akun, Via, Widya, dan Wiwit. Terima kasih untuk sudah bergabung di sini. Dan yang masih belum ganti foto ini, Anam, kemudian Octavia, Intania, bisa diganti foto profilnya ya. Oke, untuk meetingnya Bu Erni akhiri dulu. Terima kasih untuk sudah aktif mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga apa yang Bu Erni sampaikan dalam penjelasan tadi memberikan manfaat untuk kalian bisa belajar selanjutnya. Dan materi ini nanti kalian juga bisa simak di Google Classroom. Ada versi yang asli
yaitu PowerPoint yang sudah saya save. Kemudian ada versi yang hari ini, nanti ditunggu videonya untuk yang pembelajaran kita. Saya akhiri ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.